Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang terhormat Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara atau yang mewakili. Yang terhormat Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Yang terhormat Bapak Ibu Pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Yang terhormat Bapak Ibu Camat, Lurah dan jajarannya di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Serta yang terhormat Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang telah hadir secara langsung maupun melalui Zoom dalam acara evaluasi penuntasan PTSL tahun anggaran 2023 no residu di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya, Aulia Yogi, selaku MC pada pagi hari ini untuk membawakan susunan acara. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua doa pembuka, yang ketiga evaluasi penuntasan PTSL tahun anggaran 2023 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang keempat penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Para hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu doa. Kepada Bapak Ikhwan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama dalam kegiatan evaluasi penuntasan PTSL tahun 2023 secara daring melalui Zoom. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara evaluasi penuntasan PTSL tahun 2023 sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang dapat membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pertanahan. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah-langkah kami, ampunkanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang berjasa pada negeri ini. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin yang saya hormati, sampailah ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu evaluasi penuntasan PTSL tahun anggaran 2023 no residu di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Kepada Bapak Taufik Suroso Wibowo SSIT MH, dipersilakan. Terima kasih. Izin Bapak Pimpinan, mari kita bersama-sama mengucapkan yel-yel dari hati kita yang tulus. Kepada para hadirin dipersilakan berdiri. Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. PTSL tuntas. Tugas dan kewajiban kita. Kantor Kementerian Agraria Melayani profesional terpercaya. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Kompak bersama kita bisa. Terima kasih. Pak Kolik agak grogi, lupa sedikit karena disaksikan oleh seluruh warga Jakarta. Maaf Pak. Jakarta Utara, baru sedikit ya. Berapa? Oh, 55. Pimpinan-pimpinannya belum pada hadir ya. Baik. Kita mulai saja acara evaluasi hari ini. Kita sangat bergembira. Tim hebat saya sudah dengan yelnya. Dan saya hadir Pak Kakan. Pak Rio ya? Oh, Pak Asisten. Selamat pagi Pak Asisten. Semoga sehat selalu. Baik, kita mulai saja evaluasi ini karena memang
saatnya saya melakukan evaluasi di penghujung tahun. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu semua, warga Jakarta Utara. Saya Taufik, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Baik, kita mulai saja. Yang ngatur video siapa? Satrio? Saya belum melihat kegantengan saya loh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Naba Budaya. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, yang kali ini mungkin diwakili oleh sahabat saya yang selalu mendukung PTSL dan kegiatan lainnya, yaitu Bapak Asisten Pemerintahan Bapak Administrasi Jakarta Utara. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang saya hormati Kapolresta Metro Jakarta Utara dan Kapolres Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kota Administrasi Jakarta Utara, seluruh camat dan seluruh lurah yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang mungkin saya juga undang IPAT, Bapak Ketua IPAT sama anggotanya mungkin ada yang hadir. Selamat pagi dan berbahagia. Selanjutnya adalah para pendamping kantor pertanahan, para ketua PTSL serta jajarannya yang luar biasa, yang mungkin kali ini baru sadar ternyata apa? Ternyata kita bisa ya. Ya. Yang apa namanya? Hasil dari kegiatan PTSL ini sungguh apa namanya? Kegiatannya kondusif dan targetnya banyak tercapai, cukup signifikan. Juga ada di sini hadir pers, terus juga sahabat-sahabat saya, teman seangkatan yang sudah jadi kepala kantor, juga teman-teman dari kursus administrasi. Sengaja saya undang. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat hadir di evaluasi penuntasan PTSL tahun anggaran 2023 yang rencananya memang penuntasan tapi ternyata belum tuntas. Dan kali ini hasil kegiatan ini kita bersikap no residu, tidak ada sisa, tidak ada bidang tanah yang tidak diserahkan. Bapak Ibu, kalau di Jakarta itu kebiasaannya adalah dengan berpantun, sama mungkin dengan di Melayu sana. Jadi izinkan saya berpantun, Pak Kakanwil, Pak Wali Kota, Pak Bupati. Saya ada 4 pantun, di mana pantun pembuka ada 2, pantun penutup juga ada 2. Kita mulai dengan pembuka. Lahar gunung yang panas membara, mengalir deras ke arah utara. Cakep. Ini sel adalah tugas negara. Cakep. Ayo kita kerjakan. Mantap. Tapi ini pantun kedua agak aneh. Cerita tentang kesakitan ini. Sakit bisul itu sakit biasa. Sakit yang payah, perutnya mules. For Pimko Plus Jakarta Utara yang luar biasa mengawal PTSL lancar dan tuntas. Ya. Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Pemprov DKI Jakarta yang sudah memberikan hibah untuk kegiatan PTSL ini.
Jadi Bapak Ibu semua warga DKI bahwa PTSL yang ada di DKI itu pendanaannya bukan dari bukan dari APBN tetapi APBD. Jadi sudah sekian tahun sampai sekarang selalu aktif dengan partisipasi dalam kegiatan kami di kantor pertanahan. Yang kedua, kok nggak ada tepuk tangan ya? Yang kedua, saya ucapkan terima kasih ke Bapak Wali Kota Jakarta Utara dan Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Administrasi Kepulauan Seribu beserta jajarannya yang kita telah bersama-sama melakukan kolaborasi, di mana kalau di tempat lain ini masih menjadi masalah, di kita sudah tidak, di mana kita sudah di dalam satu tim bagaimana kita mengerjakan PTSL dengan baik sehingga hambatan-hambatan tidak terjadi, kita menyatu. Tepuk tangan nih untuk kolaborasi kita bersama. Yang ketiga, ucapan terima kasih yang disampaikan adalah kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara dan Bapak Kapolres Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta Bapak Kejari Kota Administrasi Jakarta Utara yang juga wilayah yang sama dengan kami dengan Kepulauan Seribu yang telah sama-sama memantau kegiatan PTSL ini. Jadi Bapak Ibu jangan tidak tahu bahwa PTSL ini baik kami di intern, terus Bapak Ibu volunteer dan masyarakat di intern, Pak Kapolres, Pak Kajari itu sudah turun di lapangan, banyak anggota-anggotanya. Jadi saya pun mendapatkan info-info jika ada yang tidak baik itu saya langsung dapat info. Selanjutnya yang saya banggakan di belakang saya ini adalah para pejabat pengawas yang merupakan pendamping dari masing-masing tim. Ada ketua PTSL dan di samping kiri kanan saya ini adalah tim hebat PTSL yang sudah bekerja luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dali dan volunteer. Volunteer ini maksudnya adalah pendamping dari kelurahan. Jadi saya berpikir mengkaji tahun 2022 ini Pokmas ini baiknya apa ya. Ternyata setelah menganalisa, saya buat volunteer, satu kelurahan, satu volunteer yang diangkat dari tokoh masyarakat yang direkomendasikan oleh Pemkot dan Pemda, ya Pemkot Kota Administrasi Jakarta Utara dan Pemda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Ternyata dengan cara seperti ini alhamdulillah sampai hari ini jalan. Dan PTSL insya Allah akan tuntas PTSL tahun 2023 akan tuntas di bulan Desember and no residu. Saya ingin, mana ya Pak Dali ya? Coba disorot Pak Dali ada di mana? Hadir Pak, hadir Pak. Ini namanya Pak Dali, warga Jakarta. Jadi Pak Dali ini inginnya ini pada tanggal berapa ya? 7 April. Saya menerima kabar subuh-subuh Pak Dali ingin memecat saya. Saya tidak terima karena saya baru 1 bulan mungkin ya bertugas. Jadi saya hadir di Jakarta Utara ini pada tanggal 7 Maret. Dan jam 2 pagi saya dapat surat dari Pak Dali ke Presiden, itu maksudnya titik awal. Dan tanggal 9 Juli saya memberikan sertifikat di Kecamatan Cilincing ya sebanyak 190 bidang. Kita bagikan sertifikat. Betul ya Pak Dali ya? Betul Pak. Terima. Betul. Baik, selanjutnya di session ini Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan pertanyaan terkait PTSL. Nanti pertanyaan terkait PTSL ini kita ambil yang paling banyak pertanyaan terkait dengan apa, ada 3 pertanyaan nanti di sharing. Jadi silakan Bapak langsung chat di WA untuk menyampaikan pertanyaannya, sebutkan nama dan dari kelurahan mana. Silakan, ada waktu nanti
15 menit sambil saya pemaparan. Dari sekarang silahkan ngechat terkait dengan pertanyaan. Baik, kita mulai saja dengan ini. Tolong di slide-nya ditampilkan. Full screen. Belum siap full screen? Belum full screen? Full screen? Tadi tidak dicoba dulu. Sebentar Bapak Ibu semua, ini masih teknis, tadi sudah saya sampaikan agar dicoba dulu. Ini nanti teknis seperti ini jangan sampai terjadi lagi, jangan diulang, sebelumnya harus disiapkan. Sebentar Bapak Ibu semua. Coba tim dari sana ke sini. Nah ini. Baik. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa kita akan melaksanakan penuntasan PTSL tahun 2023 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Ini maksudnya tadinya kita ini ada penuntasan. Untuk melaksanakan ini, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara ini melakukan kajian dan penelitian. Nanti berjalannya seperti yang disampaikan nanti. Bapak Ibu, apa itu PTSL? PTSL adalah program pendaftaran tanah sistematis lengkap, merupakan salah satu program strategis Kementerian. Mungkin dari situ kan agak air bersih. Badan Pertanahan Nasional untuk mendukung program Nawacita Presiden Republik Indonesia. Program PTSL ditargetkan selesai pada tahun 2025. Yang hebat adalah ketika PTSL ini di Jakarta Utara mau diselesaikan 2023, tapi ternyata masih banyak bidang-bidang yang di masyarakat yang belum PTSL. Jadi insya Allah akan kita buka lagi di 2024. Apa tahapan PTSL syaratnya? Yaitu sehingga menjadi institusi pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia dalam melayani masyarakat. Nanti apa sih berstandar dunia itu? Nah, Jakarta Utara sudah mulai melaksanakannya. Objek PTSL adalah seluruh bidang tanah termasuk fasilitas umum, fasilitas sosial, serta fasilitas ibadah kecuali objek P3MB, PRK5, ABMAT, tanah ulayat, rumah negara golongan 3 yang belum lunas sewa beli atau objek nasionalisasi. Objek PTSL adalah seluruh masyarakat, instansi pemerintah baik pusat dan daerah, kecuali warga negara asing, BUMN, BUMD, BHMM, dan badan hukum swasta. Inilah subjek yang tidak boleh. Bapak Ibu semua, kalau kita bilang selalu PTSL gratis, saya ingin menjelaskan pada kesempatan ini bahwa PTSL itu tidak gratis. Biaya PTSL ada yang dibebankan kepada pemerintah dan biaya PTSL yang dibebankan kepada pemohon atau peserta. Dan ini yang disebut gratis adalah biaya yang dibebankan kepada pemerintah. Apa saja yang dibayar oleh pemerintah? 1. Penyuluhan. 2. Pengumpulan data atau alashab. 3. Pengukuran bidang tanah. 4. Pemeriksaan tanah. 5. Penerbitan SHH, pengesahan data yuridis dan fisik. 6. Penerbitan sertifikat.
7. Supervisi dan pelaporan. Ini tahapan-tahapan ini tim PTSL jangan lupa, sudah dikerjakan, tidak ada eviden, akhirnya apa? Setelah kita diperiksa katanya ini tidak dikerjakan, ada uang sudah dibayar, akhirnya kita menanggung kerugian atas pengeluaran negara. Jadi harus tertib ini tim PTSL mengerjakan ini sesuai dengan tahapannya. Ngomong gini. Jakarta yang berbahagia, ternyata ada yang harus dibayar oleh warga. Apa itu yang dibayar oleh warga? 1. Penyediaan surat tanah yang belum ada. 2. Pembuatan dan pemasangan tanda batas. 3. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB jika terkena, tapi umumnya terhutang. Nanti kalau udah punya uang baru dibayar pajaknya. Dan yang keempat adalah lain-lain, misalnya perlu materai, fotokopi, letter C, saksi, dan tenaga pembantu yang lain-lainnya. Itulah yang terkait dengan pembiayaan. Jadi ada yang dibayar oleh pemerintah, ada yang dibayar oleh warga. Selanjutnya, Bapak Ibu harus memahami ini. Tidak semua bidang tanah itu bisa didaftarkan PTSL dan jadi sertifikat. Bidang tanah yang bisa dan tidak bisa menjadi sertifikat. Hanya bidang tanah yang tidak bermasalah yang dapat menjadi sertifikat. Apa itu bidang tanah yang bermasalah? 1. Bahwa bidang tanah tumpang tindih dengan aset baik dengan aset pemerintah, aset badan hukum, dan aset pribadi. Itu tidak bisa menjadi objek PTSL dan jadi sertifikat. Kedua, bidang tanah yang bersengketa dan berkonflik, bersengketa waris atau sengketa kepemilikan maksudnya, atau berkonflik dengan pihak yang lain atau antar pihak. Jadi ini sangat jelas. Bapak bisa jelaskan kalau dengan tanahnya tidak ada hubungannya, ya pasti tidak jadi. Selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana PTSL di Kota Administrasi Jakarta Utara ada, yaitu dari mulai tahun 2017 sampai 2022. Kita bicara dulu data, yaitu terkait dengan data bidang. Jumlah bidang yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu adalah 326.981 bidang. Jumlah bidang yang bersertifikat sebanyak 323.632 bidang. Jumlah bidang belum bersertifikat 3.349 bidang. Ini data saya ambil di tahun 2022. Jadi 2022 ini ada bidangan yang belum bersertifikat 3.000. Terus hasil dari kegiatan PTSL kita jumlah total, ya, bahwa peta bidang ini jumlah seluruhnya adalah permohonannya, maksudnya target adalah 118.200 bidang. Target S1-nya 114.350 bidang. Yang bisa kawin terintegrasi menjadi pemberkasan adalah 99.016 bidang. Yang menjadi sertifikat di masa itu sebanyak 61.3.506 bidang. Dan yang diserahkan sertifikat sebanyak 57.993 bidang. Apa hasil dari kegiatan ini? Adalah ribut karena ada residu 3.512 bidang. Inilah yang diprotes Pak Dali kepada Presiden bahwa PTSL itu jangan diteruskan. Jadi itu sehingga saya datang ke rumahnya Pak Dali ke RW 1 Semper Barat, saya perkenalkan subuh-subuh, dan alhamdulillah saya bisa melaksanakan sahur bersama dengan Pak Dali di sana dan sholat subuh dengan warga RW 01. Dan saya bilang bahwa saya kepala kantor akan menyelesaikan residu tersebut.
Bapak tidak usah ribut, protes, menebar karangan bunga bawa ambulan 20, nggak perlu. Saya sudah datang. Alhamdulillah kita bisa sahur bersama ya Pak Dali. Selanjutnya, di masa tahun 2022 ini saya melakukan kajian. Tadi ada tuh 99 berkas dikurangi yang selesai, ternyata ada 38.000 berkas K3, 38.230 K3. Saya dengan tim PTSL ini membreakdown. Saya kerja sendiri tuh. Mungkin kerja sendiri artinya dengan tim saya sendiri, bahwa K3A kita klasifikasi adalah berkas yang bisa diproses. Jadi kita ini ternyata berkas kita kan baru kita selesaikan ini 4.100 sekian. Tahun ini ternyata masih ada 15.000 sebenarnya ini. Terus klasifikasi B, K3B adalah berkas yang tidak bisa diproses. Artinya berkas yang tidak punya kualitas. Kita harus mengeluarkan berita acara dan hapus berkas ini. Dan klasifikasi C adalah berkas yang perlu diidentifikasi ulang. Ini PR kita Pak Doni, Pak Indra. Ada 18.000. Ini yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2022. Jadi membreakdown, meneliti, mengkaji semuanya, intern, sapras, ekstern, bagaimana kondisi masyarakatnya. Kepala kantor melakukan kajian itu. Tibalah kita di PTSL 2022. Saya mengkaji, meneliti selama 8 bulan, dan hasilnya ini. Bahwa target PBT 500, waktu itu target SH 500 juga, tapi di akhir tahun di bulan November gini, saya punya pemikiran bahwa harus ada percontohan untuk penuntasan PTSL, yaitu saya melakukan percontohan di Semper Barat. Dan akhirnya target kita naik di 7.722, sehingga tambah target SH-nya dari 500 menjadi 722, dan hasilnya 98,75% atau 713 lainnya masuk ke residu K33. Nah, kali ini kita masuk berkas harus menjadi K1, nggak boleh K3, kecuali ada K2 bermasalah, itu iya. K3, K33 nggak boleh ada. Ya, jadi ada kenaikan ini. Dari sinilah kita berpikir bagaimana untuk melaksanakan PTSL selanjutnya. Yang pertama, kepala kantor dalam waktu 8 bulan menyicil di mana sih berkas yang 38.000 itu. Akhirnya saya, yang di belakang jangan ngobrol, beri kesempatan saya untuk bicara. Jadi saya buat sarana dan prasarana. Oh, ternyata di sana, dulu di sini gudang ini becek. Maka agar tidak rusak, saya keringkan. Saya kami buat keramik. Yang kedua, di mana tempat bekerja di sana sini, biasanya di kantor karena PTSL berkas itu semua ruangan ada. Kita ada fokus, alhamdulillah ada ruangan kosong di mana kita bisa dapat bekerja PTSL di lantai 4. Ini ada gambar sesuai dari sebelumnya. Terus saya melihat di loket pendaftaran ini PTSL juga campur di loket rutin, dan banyak ketidakpuasan, ribut di sana. Selanjutnya saya buatkan ruang di basement untuk khusus melayani pelayanan PTSL. Tidak selesai di situ, warga masih, Pak, PTSL saya salah dan sampai 2 tahun ini belum kembali, belum diperbaiki. Akhirnya saya berpikir ada tempat untuk perbaikan sertifikat juga di lantai dasar. PTSL pada waktu yang lalu itu tidak terpola. Saat ini, 1 tahun ini kita punya pola bahwa jam 8 sampai jam 12 kita laksanakan rutin, jam 13 sampai dengan setengah 5 kita laksanakan PTSL. Dan hasilnya tanpa disadari ini luar biasa.
PTSL tahun 2003 di Kota Administrasi Jakarta Utara kita melakukan kolaborasi antar siapa? Antar kami kantor pertanahan dengan Wali Kota Jakarta Utara serta jajarannya semua, juga dengan masyarakat. Kita transparan apa yang menjadi kendala. Terima kasih Pak Wali Kota dan Pak Asisten Pemerintahan, Pak Sekota, yang sama-sama kita berpikir adalah mencari solusi. Di mana PTSL ini kan bukan hanya tugas kantor pertanahan saja, tetapi ini adalah tugas pemerintah. Jadi di era Pak Presiden Jokowi ini, perintah ke menteri kami, ke Menteri Agraria itu ada 3 Pak. 1, PTSL laksanakan tuntas 2025. Kedua, berantas mafia tanah. Ketiga, laksanakan pembangunan EKN. Yang ada di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu adalah nomor 1 dan nomor 2. Dan ini adalah kolaborasi yang kekuatannya luar biasa ini, tanpa kita sadari. Jadi kita berkolaborasi, Forkopimko, kita selalu duduk bersama, ngopi, mencari bagaimana solusi permasalahannya. Jadi saya terima kasih juga kepada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, serta jajaran di bawahnya sudah bisa mengamankan PTSL ini. PTSL di Kota Administrasi Jakarta Utara, kita kerja Spartan semuanya Bapak Ibu warga Jakarta Utara, kita kerja ikhlas, kita kerja cepat. Ya, saya buat tim kerja seperti yang ada di layar. Ketika ini ada saya umroh pun di Arab, saya tetap memantau PTSL. Ada waktu-waktu tertentu yang dimana evaluasi koordinasi walaupun saya cuti tetap saya laksanakan. Artinya apa? Saya sebagai seorang kepala kantor serius sekali, sangat-sangat serius melaksanakan penuntasan PTSL. Sehingga saya menghimbau kepada warga Jakarta Utara segera berserta PTSL, tuntaskan. Jangan tidak percaya. Kami kerja sesuai dengan aturannya, juknis dan aturannya yang tidak boleh dilanggar di negara ini. Ini pada saat 7 Mei saya menyerahkan PTSL di Kecamatan Cilincing di tahun pertama, tahun 2022. Nah, ini yang luar biasa. Ini adalah tabel monitoring PTSL tahun 2023 yang datangnya adalah dari masyarakat. Sehingga biasanya kantor-kantor itu kan mempunyai target, tetapi kita tidak punya target, apa adanya yang ada dari masyarakat. Ini adalah kendali, ya. Ini adalah kendali keseluruhan, semua tahapan bisa terpotret di sini, siapa mengerjakan apa, petugas kelurahan yang tidak mau bekerja bisa ketahuan, volunteer yang tidak mau kerja bisa ketahuan, dan siapa yang di dalam back office yang tidak mau juga kerja ketahuan. Ini secara umum, dan kita punya monitoring harian. Ya, ini monitoring harian yang harus dipahami nih oleh semua petugas dan volunteer, bahwa warna coklat itu adalah kekurangan berkas yang harus dikerjakan. Ya. Terus adalah yang paling kanan yang hijau itu adalah berkas yang dikerjakan keesok harinya. Jadi harus terencana. Jadi selalu harus besok itu harus hari ini harus dikerjakan, besok itu ada yang dikerjakan, dan yang paling kanan ini adalah cerminan dari teman-teman bekerja. Kalau dia bekerja tuntas, tentu ada senyuman sebanyak 7. Ya, 7 nih senyuman, artinya tuntas, selesai pekerjaannya. Tapi dia masih dalam bekerja, maka dia dapat jempol sesuai dengan simpulnya. Dan yang merah ini saya namakan virus bahlul. Ya, bahlul artinya virus yang orang-orang di dalamnya sama sekali di hari itu tidak kerja. Nah, ini sampai jangan virus bahlul ini berulang-ulang, maka dilihatlah warna coklat ini, karena
hari ini coklat ada, berarti kalau dikerjakan besok virus bahlulnya tidak ada. Ya jangan sampai ini ada berapa tim nih yang lalu ini. Nah semuanya 7 tidak dikerjakan sama sekali. Jadi harus dikerjakan apapun tugas kita. Seandainya harus ke lapangan, terus tidak selesai, ya dikejarlah lembur sedikit sampai jam 8. Tidak harus pulang jam setengah 5. Dengan monitoring yang luar biasa ini, alhamdulillah, Ibu tidak sadar, mungkin ya Bapak Ibu tidak sadar, kenapa gak jalan? Coba diklik bantu. Ini ada sesuatu yang luar biasa, bahwa dari masyarakat tidak ada target, ya, tetapi kita kerjakan, dan Kanwil memberikan respon positif bahwa PTSL tahun 2023 ini target PBT kita 1.407 bidang, target S1 kita 4.108 bidang, di mana yang sudah diserahkan tahap pertama Mei 2023 sebanyak 1.262 bidang, tahap kedua yang insya Allah akhir November ini dan sudah jadi barangnya sebanyak 1.628. Yang luar biasa adalah di tahap ketiga, kita sudah tahu bahwa bulan Desember itu akan kita selesaikan 1.218 bidang. Bapak Ibu sadar semua enggak? Ternyata kita lupa mengerjakan ya waktu itu ya. Saya kalau di ini merah semua karena teman-teman yang penting Bapak senang ya, bener ya. Biar satu saya kerjaan, yang penting tidak tampil virus bahlul. Ya nggak ada bahlul, itu salah Bapak Ibu. Jadi kerjakanlah apa yang ada dibebat-bebat semua, lihatlah target yang coklat. Jadi tantangannya saya yakin akhir dari bulan November ini teman-teman volunteer di lapangan melaksanakan pemberkasan dan diserahkan kepada BPN dan dicek dulu sebelumnya. Jadi insya Allah kita ini akan happy, akan gembira, 408 akan tuntas 100%. 4.108 akan tuntas 100%, kecuali yang kedua yang ada keberatan ya. Kok nggak sadar bahwa kita ini tim hebat? Tepuk tangan dong. Yang ada seperti ini insya Allah hanya di Jakarta Utara, di mana kita kolaborasi dengan Pak Wali Kota, Bupati, dengan masyarakat menyatu, ya, ada satu orang yang bertanggung jawab mengkoordinasikan, yaitu pendamping dari kelurahan, semuanya di situ. Terus lainnya apa yang menjadi ria geranjalan itu saya kira tidak menjadi masalah karena mungkin kurang komunikasi saja. Jadi itu Pak Dali dan teman-teman, kita harus komunikasi lebih intens. Kan ada grup di mana isinya adalah volunteer atau pendamping dari kelurahan dan pendamping serta ketua tim adjudikasi. Jadi ada apa-apa silakan duduk bareng ngopi. Selesai itu dengan ngopi. Baik. Nah, yang seperti ini harusnya sudah tidak ada. Jadi PTSL saya lakukan sosialisasi secara terbuka ini biar semua masyarakat tahu dan mengerti PTSL. Yang seperti ini selanjutnya tidak akan saya tanggapi karena yang seperti ini harusnya datang ke volunteer. Buat ini lampirkan, buatkan daftarnya, sampaikan kita ke petugas PTSL. Nah ini yang gini ini saya buka kembali di 2024. Nah kita cari karena stok kita K3 itu banyak sekali, ada 15.000 hasil penelitian kita. Mungkin tanda terima ini ya bagian dari yang 15.000 itu kita cari. Nih masalah PTSL, sehingga saya pernah di volunteer, kok ada masih seperti ini. Harusnya orang yang punya seperti ini hubungi volunteernya, hubungi RT RW-nya, masukkan ke volunteer biar kita jadikan target. Jadi Bapak Ibu semua, tahun 2024 ini akan ada target kembali. Jadi ada waktu
1 bulan lebih untuk mengumpulkan ini lagi, ya, sehingga kita tiap kelurahan akan buka penlok lagi, karena PTSL itu harus ada penlok. Selanjutnya apa yang terjadi akhir-akhir ini, permasalahan PTSL tahun 2023. Kenapa? Ya karena ada pengukuran yang dahulu yang mungkin prosedurnya kurang, sehingga berkembang di masyarakat berkas PTSL yang tidak dapat ditindaklanjuti atau berkas permohonan PTSL yang tidak lolos QC. Disebabkan apa? Jadi tidak lolos QC ini menjadi momok nih di masyarakat. Kok berkasnya tidak dikembalikan? Ya, jadi kita punya kriteria tidak lolos QC ini. Tidak lolos QC ini satu disebabkan oleh data fisik tumpang tindih di peta dan tumpang tindih di lapangan. Ini jelas akan kami kembalikan. Jadi kalau tumpang tindih peta di lapangan pasti kami kembalikan dengan pengantar. Terus data fisik tumpang tindih di peta namun tidak tumpang tindih di lapangan. Ya, itu masalahnya cuma itu. Permasalahan PTSL tahun 2023 ini Pak Doni sudah membuat ada 3 masalah. 1, di lapangan terdapat 4 bidang, contohnya ya ini, di lapangan terdapat 4 bidang dengan nama berbeda, tetapi di peta kerja sudah terdapat sertifikat PTSL tahun sebelumnya, yaitu dengan 1 bidang yang luasnya mencakup keseluruhan bidang tersebut. Nah ini perlu kajian dan penelitian. Terus yang kedua, bidang tanah berada di dalam sertifikat dan atau klaim sebuah badan hukum. Ya. Terus ketiga, di peta kerja terdapat sertifikat PTSL tahun sebelumnya, yang mana letak sebenarnya dari sertifikat tersebut tidak di lokasi yang dimohon PTSL tahun 2023. Baik, itu contoh-contohnya. Terus ini keterangan di bawahnya. Nanti kita bahas dengan volunteer nanti malam ya di kantor pertanahan. Nah, tindak lanjut permasalahannya apa? Yang pertama, data tumpang tindih di peta dan tumpang tindih di lapangan. Tindak lanjutnya adalah berkas dikembalikan kepada pemohon dengan dilengkapi surat pengantar dari kantor pertanahan berisi tentang upaya yang harus dilakukan oleh pemohon. Contoh, apabila bidang tanah ini tumpang tindih dengan HGB sekian, maka saran dari kami untuk lakukan gugat kepada pengadilan. Ya, seperti itu. Yang kedua, data fisik tumpang tindih di peta namun tidak tumpang tindih di lapangan. Kantor pertanahan tindak lanjut kantor pertanahan melanjutkan kajian dan penelitian terhadap bidang tanah yang overlap di peta, sedangkan di lapangan tidak terjadi overlap ataupun tumpang tindih akan dimasukkan dalam program PTSL. Ya, tumpang tindih seperti ini yang menurut penelitian ini akan dilakukan pada program PTSL tahun 2024. Jadi kan mengkaji yang bermasalah itu cukup lama, jadi kita akan pindahkan ke target tahun 2024. Begitu ya teman-teman ya, paham ya? Kalau sekarang sudah mepet sekali. Daftar pertanyaan. Oh ini, Bapak Ibu tadi di awal itu di PTSL itu di apa tujuan dari PTSL ini adalah program PTSL ini ditargetkan selesai pada tahun 2025 sehingga menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia dan melayani masyarakat. Berstandar dunia itu sama dengan elektronik data valid. Nah, untuk menuju standar dunia diawali dengan 1, kita sudah mencapai deklarasi kota lengkap yang ke-9 di Indonesia. Artinya data valid kita, data elektronik kita sudah baik dan siap elektronik. Yang kedua, peningkatan sertifikat aset pemerintah. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kami menyerahkan hanya 2 digit atau 0 sampai dengan 100. Yang lalu kita memberikan sertifikat aset itu sebanyak 1.117 bidang.
Jadi kita kirim 4 troli seperti yang ada yang di depan itu. Luar biasa ya, tepuk tangan dong. Yang menuju standar dunia lagi yang terpenting adalah yang ketiga. Bapak Ibu, sertifikat PTSL ya untuk masyarakat tahun 2023 sudah ada yang terbit secara elektronik yaitu di Kepulauan Seribu. Jadi sertifikatnya sudah tidak punya lembar lagi, hanya akun saja seperti yang ada di luar negeri. Dia tidak membawa sertifikatnya inilah surat berharganya, tidak. Dia cuma menyimpan akunnya saja, jadi aman, tidak ada akan hilang, tidak perlu menyimpan. Dan yang paling penting ketika kita berstandar dunia, artinya elektronik, semuanya adalah cita-cita mimpi kita tentang pendaftaran tanah atau sertifikat adalah jaminan kepastian hukum itu sudah terpenuhi. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi terhadap sertifikat. Jadi jaminan kepastian hukum. Apa selanjutnya setelah ada jaminan kepastian hukum? Maka kita yang punya sertifikat itu mendapatkan perlindungan hukum dari sertifikat itu sendiri karena itu sudah pasti. Jadi itu apa yang sudah dilakukan Jakarta Utara. Ini adalah model satu kantor pertanahan yang menuju kantor modern, kantor yang berstandar dunia, kantor yang melayani masyarakatnya dengan baik, dengan cepat, dengan akurat, valid, akuntabel, sesuai dengan apa yang dimimpikan oleh bangsa kita. Ya. Oke, kita akan menjawab 3 pertanyaan dari masyarakat ke sesi ini. Ya. Kenapa dalam pendaftaran PTSL harus menyertakan akte jual beli? Coba mic-nya diberikan kepada Kasih 2. Pak Kasih 2 berdiri di samping saya. Ya, silakan jawaban pertama. Terima kasih Pak Kakan. Untuk pertanyaan pertama, kenapa harus menyertakan akta jual beli? Bahwa ini adalah dasar atau legal standing kita untuk memiliki hak. Tidak hanya akta jual beli, tapi apapun legal standing kita seperti surat keterangan tanah, surat keterangan pendaftaran tanah, atau surat keterangan dari kelurahan, atau surat pernyataan kekuasaan fisik, itu dapat dijadikan untuk mendaftarkan PTSL. Jadi intinya adalah kita legal standing kita bahwa kita menyatakan kita adalah pemilik dari tanah tersebut. Terima kasih Pak Kakan. Sebentar, jangan duduk dulu. Bapak Ibu, kenapa ada akte jual beli seperti yang sudah dijelaskan oleh Kasih 2, Kasih pemberian hak? Jadi semua orang yang mau sertifikat itu harus jelas hubungan hukumnya. Ya, oh iya hubungan hukumnya dari jual beli, oh iya hubungan hukumnya dari waris, oh iya hubungan hukumnya menempati tanah negara lebih dari 20 tahun. Nah itu harus jelas. Tapi kalau Bapak Ibu tidak jelas hubungan hukumnya, oh iya hidup di sini 20 tahun, tapi ternyata tanahnya tanah orang, ya itu tidak bisa. Jadi itu pertanyaan pertama. Baik, selanjutnya di pertanyaan kedua. Apa solusinya jika surat asli hilang, tidak namun memiliki fotokopinya? Hilang. Silakan Pak Indra dijawab apa solusinya. Ya, terima kasih Pak Kepala Kantor. Untuk pertanyaan nomor 2 itu adalah harus dilaporkan ke kepolisian untuk tanah harus di Polres. Nanti dari kepolisian akan diumumkan terkait dengan hilangnya tersebut dan dikasih pengantar ke kantor pertanahan Kota Bekasi Jakarta Utara. Fotokopinya bisa jadi acuan, itu adalah untuk didaftarkan, bukan daftar maksudnya untuk dilaporkan ke kepolisian, dan plus kalau sertifikat, tapi ini belum sertifikat ya. Jadi cukup itu aja Pak. Kalau sertifikat dia harus ada SKPT dari kantor pertanahan Jakarta Utara. Karena ini PTSL belum bersertifikat, jadi kopinya mungkin nanti dilaporkan ke kepolisian. Terima kasih. Ya baik, itu adalah alas hak. Bapak Ibu, tadi ada 2 poin di awal yang menyatakan siapa saja atau tanah status apa saja yang bisa jadi sertifikat, yaitu tanah yang tidak bermasalah.
Tapi kalau berkas, kekurangan itu tentu ada solusi. Yang paling penting karena ini tidak bermasalah, tidak tumpang tindih dan tidak bersengketa dan konflik. 2 pertanyaan sudah dijawab Bapak Ibu. Ya, sekarang ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Pak penanganan terkait PTSL yang belum tuntas sejak 2018? Di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Semper Barat, Jalan Kebon Baru Metros, beberapa warga belum mendapatkan haknya dari negara, Pak. Nah, ini Bapak ketinggalan. Kita ini sudah bicara penuntasan, ini Semper Barat, gimana nih Pak Dali? Ya, ini harusnya kan sudah selesai. Saya kira sudah habis nanti untuk Semper Barat. Tapi kalau ditanyakan bagaimana haknya jalan ini, pasti saya yakin Pak Dali sudah memotret ini. Dan tanah ini ya bukan warga tidak menempati, pasti tanah ini ada bermasalah. Mungkin tumpang tindih, mungkin sengketa kepemilikan. Laporkan saja, nanti kita cek. Dan kita sesuai tadi, apabila memang tumpang tindih betul, ya kita kembalikan berkasnya. Siap. Memang hanya tumpang tindih, kita cari. Siap. Ya, Pak Dali. Ya, Pak Kakan. Jelas ya. Ya, jelas Pak Kakan. Baik, silakan Pak Indra. 3 pertanyaan sudah dijawab. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan terbanyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sosialisasi ini dapat dipahami oleh masyarakat. Yang gendut lucu ini sebenarnya jangan tampil dulu ya. Ya. Saya mau ngajak teman-teman berdiri lagi tadi, soalnya Pak Holik agak grogi, mungkin dengan saya tidak. Baik, tapi pendek saja. Ya, silakan berdiri. Ya, kumpulkan, tarik nafas tim hebat kita ini, tim PTSL 2023. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini sudah melakukan kerja Spartan. Kerja tanpa batas yang diperintahkan oleh Pak Menteri kita, ya. Baik, siap-siap. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, kompak, 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 bersama kita bisa. Baik, silakan duduk kembali. Mungkin sudah cukup sosialisasi terhadap evaluasi PTSL. Alhamdulillah bahwa di bulan akhir November ini kita akan menyerahkan sertifikat. Sertifikat akan kolaborasi bersama dengan teman-teman volunteer dan Pak Lurah. Kita akan serahkan di BPN. Mungkin harinya barangkali hari Sabtu. Tidak usah datang dengan bawa kendaraan. Setelah yang tadi, maka kalau dibuka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Pantun penutup saya. Simak baik-baik teman-teman ya. Paling nyaman naik pesawat Garuda. Tujuannya ke Pulau Bangka. Kini warga Jakarta Utara tenang dan bahagia. Ada sertifikat PTSL, warga jadi sejahtera. Ini bagi yang duda dan janda nih. Jika terpikat, jangan sama janda. Nanti perawan banyak yang tidak bahagia. Sertifikat PTSL selesai di tahap kedua. Pak Haji Dali dan Jakut riang gembira. Cakep Pak Kakan. Selamat Pak Kakan. Demikian Bapak Ibu semuanya ya. Pak Kakan. Terima kasih Pak Kakan. Terima kasih Pak Kakan. Terima kasih Pak Kakan. Terima kasih. Demikian wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Kakan. Semuanya thank you. Ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Foto dulu ya. Foto. Enggak ngikut foto Berdiri Pak. semua fotonya dari sana, dari. Ayo berdiri semua.